Ada sebuah studi yang menyatakan bahwa kemampuan manusia untuk fokus itu turun drastis. Pada tahun 2000 manusia bisa fokus hingga 12 detik dan 15 tahun kemudian pada tahun 2015 kemampuan manusia untuk bisa fokus turun menjadi hanya 8,1 detik. Dan ini bahkan jauh lebih rendah dibandingkan kemampuan ikan emas untuk berfokus yang mencapai 9 detik. Dan menurutku ini hal yang berbahaya. Tapi meskipun berbahaya, kita bisa mencoba untuk memperbaikinya. Halo semua, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja, bisa dari buku, kelas-kelas online, atau mungkin hasil obrolan sama teman-temanku. Dan pada video kali ini aku mau bahas hal-hal seputar fokus. Seperti yang aku bilang di awal, ada sebuah riset yang menyatakan bahwa memang kemampuan manusia untuk fokus itu turun drastis. Dan menurutku ini berbahaya. Kenapa ini berbahaya? Karena salah satu faktor atau kriteria atau hal yang diperlukan untuk untuk kita bisa mencapai kesuksesan, untuk kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita adalah kemampuan untuk fokus, kemampuan untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan durasi dan intensitas tertentu. Dan ya sehingga ketika kemampuan kita untuk berfokus itu menjadi jelek, tentu ya ini berbahaya untuk banyak hal, salah satunya ya karir kita. Lalu apa sih yang menyebabkan kemampuan manusia untuk fokus itu bisa sampai turun drastis? Dan menurutku penyebabnya itu adalah video-video pendek yang ada di internet saat ini, yang ada di sosial media. Baik itu TikTok ataupun short YouTube atau mungkin Reels, itu sama aja. Hal-hal itu, video-video pendek tadilah yang berperan sangat penting menurutku dalam turunnya kemampuan manusia untuk bisa fokus. Dan itu juga sebetulnya yang menjadi alasan kenapa aku lebih memilih untuk buat konten di YouTube dibandingkan platform yang lainnya. Meskipun YouTube ada short untuk bisa bertahan dalam kompetisi bisnis, tapi aku tetap memilih untuk membuat konten di YouTube yang secara durasi rata-rata jauh lebih panjang dibandingkan konten-konten yang ada di sosial media pada umumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Karena sudah terlanjur pendek, apakah berarti tidak bisa diperbaiki? Enggak ya, masih bisa diperbaiki menurutku, dan cara memperbaikinya cukup simpel secara teori, tapi memang kalau prakteknya tentu nggak sesimpel itu. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tentu menghilangkan distraksi, menghilangkan sumber atau penyebab kenapa kita bisa turun fokusnya. Itu HP ini. Kita coba singkirkan HP untuk setiap momen produktif yang memang kita perlu banget fokus untuk mengerjakannya. Dan cara selanjutnya tentu dengan melatih fokus kita kembali. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai dan sebetulnya banyak sih. Simpelnya ya sebetulnya aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan, hanya saja kali ini tanpa bawa handphone. Misalkan lari. Ya, nggak masalah kok kita lari tanpa kita upload berapa kilometer kita lari, tanpa kita upload berapa menit kita lari. Itu tuh nggak masalah, jadi ya udah lari aja gitu loh. Atau cara lain dengan membaca buku fisik ya. Dan sekali lagi, tanpa ada handphone di sekitar. Karena meskipun katakanlah semua notifikasi di handphone itu sudah dimatikan, tapi dengan adanya handphone di sekitar kita, ini tetap akan mengambil sedikit banyaknya porsi fokus kita. Ya secara gak sadar ketika momen hening, ketika kita bingung mau ngapain, refleks kita akan langsung untuk mengambil handphone. Padahal sebetulnya gak ada yang perlu kita cek juga. Gak ada yang ngechat kita, gak ada notifikasi di sosial media yang memang urgent untuk kita balas. Gak ada gitu loh. Memang alat ini tuh memang penyedot fokus kita yang sangat besar, sehingga ya solusinya kalau memang ingin kembali meningkatkan fokus bisa dengan menjauhkan alat ini ketika kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas produktif. Dan itu aja sebenarnya yang pengen aku omongin tentang fokus. Ya sebagai kesimpulan, yang pertama, fokus itu penting banget buat dilatih karena
aku percaya salah satu faktor yang bisa membuat kita sukses adalah kemampuan kita untuk fokus dalam mengerjakan sesuatu. Dan kedua, menurut aku penyebab utama yang bisa atau yang membuat fokus kita turun adalah video-video pendek yang ada di sosial media. Dan ketiga, cara sederhana untuk mengambil alih fokus kita kembali ya dengan menjauhkan distraksi di sekitar kita saat kita melakukan hal-hal yang memang produktif dan membutuhkan fokus tingkat tinggi. Itu aja catatan belajar kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.